Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan praktikum botani umum persemaian biji kelapa sawit. Saya Jihan Alicia dengan NIM 2502025, dosen pengampu Cik Salmiati MPD PhD dari Agroteknologi B, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang. Kelapa sawit atau Elais guinensis Jack merupakan komoditas perkebunan utama di Indonesia yang menyumbang devisa negara melalui ekspor minyak sawit dengan luas lahan mencapai lebih dari 15 juta hektar pada tahun 2022 dari Fahrezi tahun 2024. Persemaian biji menjadi tahap krusial karena bibit berkualitas menentukan produktivitas panen hingga 25-30 ton TBS per hektar per tahunnya. Sementara petani swadaya sering menghadapi kendala pertumbuhan lambat akibat bibit kurang unggul dan dormansi biji yang tinggi dari Pratama tahun 2024. Proses ini melibatkan dua tahap pembibitan, yaitu pre-nursery dan main-nursery, untuk mematahkan dormansi biji melalui skarifikasi atau perendaman air panas, sehingga memastikan kecambah seragam dan siap tanam setelah 12 bulan dari Ridwan tahun 2023. Tujuan praktikum yaitu adalah untuk mengamati tahap pertumbuhan bibit kelapa sawit sejak fase kecambah hingga bibit siap pindah tanam dan mempelajari faktor-faktor lingkungan yang memengaruhi pertumbuhan bibit. Alat dan bahan. Untuk alat-alatnya itu adalah polybag, cangkul, alat siram, sendok pupuk, dan alat tulis. Sedangkan bahan-bahannya itu ada bibit kelapa sawit, air bersih, tanah, dan pupuk. Berikut adalah cara kerjanya. Nah, ini adalah hasilnya. Pembahasan. Praktikum dimulai dengan penyemaian kecambah pada polybag kecil, yaitu ukuran 12-15 cm dikali 23 cm, berisi setengah sampai 2 kg tanah ayakan atas. Ditanam sedalam 2 cm dengan radikula ke bawah di bedengan lebar 120 cm di bawah paranet 70% dari piliang tahun 2023. Pemeliharaan meliputi penyiraman 2 kali per hari, yaitu pagi dan sore. Pemupukan urea yaitu 0,2-0,3% dan NPK bergantian minggu ke-3 hingga 11, serta penyiangan gulma rutin untuk mencegah kompetisi nutrisi dari BPPSDMP tahun 2024. Setelah 3-4 bulan, yaitu 4-5 daun, bibit dipindahkan ke polybag besar ukuran 40-45 cm dikali 50-60 cm, berisi 15-30 kg tanah, disusun segitiga 100 cm kali 100 cm dengan drainase baik dari Wulandari tahun 2023. Pemupukan lanjut dengan dosis urea dan NPK sesuai umur, seleksi bibit pada bulan ke-4 dan 9, serta pengendalian hama atau penyakit melalui pengamatan mingguan dari kelompok 2 2023. Penyiraman 2-3 liter per polybag per harinya, disesuaikan curah hujan lebih dari 7 mm, penyiangan 2-3 kali per bulan, dan pemangkasan daun abnormal dilakukan untuk memastikan bibit mencapai tinggi 120-130 cm saat pindah tanam dari Susmawati tahun 2024. Kesalahan seperti overwatering atau jarak rapat menyebabkan etiolasi, sehingga catatan praktikum wajib mencakup pengukuran tinggi, jumlah daun, dan diameter batang dari panen tahun 2023. Kesimpulan dari praktikum persemaian bibit kelapa sawit adalah bahwa keberhasilan pertumbuhan bibit sangat ditentukan oleh ketepatan manajemen pada tahap pre-nursery dan main-nursery, yang meliputi penggunaan media tanam yang gembur, pemeliharaan rutin seperti penyiraman dan pemupukan,
pasokan, serta perlindungan dari cahaya matahari langsung. Pertumbuhan bibit yang optimal secara morfologis dapat diukur melalui parameter tinggi tanaman, jumlah daun, dan diameter batang, di mana proses seleksi bibit atau raging menjadi langkah krusial untuk memastikan hanya bibit berkualitas unggul dan bebas dari kelainan genetik yang akan dipindahkan ke lahan perkebunan. Berikut adalah daftar-daftar pustakanya. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.